Lah minta saran atau mau didengarkan tidak. Setelah kita lebaran mungkin baiknya tolong periksa lagi ulang sekolah. Periksa ulang data, fakta, dan nyata apa yang terjadi di sekolah. Terkait dengan bos dan apa lagi itu? PPMU ya. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat AK, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Kemarin mungkin kita mendengar saksi Yoris diperiksa di Polda mengenai garis besarnya sebagai saksi lah tentang dana BOS dan BPMU. Tetapi kita tidak membahas itu dulu, sahabat-sahabat AK. Tentunya kalau kita membahas dana BOS atau BPMU itu disalurkan pemerintah untuk sekolah, sahabat-sahabat AK. Nanti selanjutnya kita bisa bahas tentang Permendikbud nomor 8 tahun 2020 maupun Permendikbud nomor 6 tahun 2021. Di sana pertanggungjawabannya adalah oleh kepala sekolah. Kita tidak membahas itu dulu, sahabat-sahabat AK. Kalau kita bicara orang sekolah, sahabat-sahabat AK, ini yang menarik dari awal AK mengikuti ini. Kenapa level kepala sekolah, ini kita membahas kepala sekolah lah, sahabat-sahabat AK, Wahyu, itu lebih mengutamakan menjaga TKP bersama Danub dan lain-lain daripada ikut pemakaman almarhum Ibu Tuti dan Amel. Yang kita ketahui ternyata mereka mengambil motor Aerox Yoris. Nah, ini sahabat-sahabat AK. Tapi kita juga tidak membahas itu karena ini sering kita bahas. Memang di sini sahabat-sahabat AK, AK selalu dahulu berbicara ada apa tentang ranah sekolah ini. Kan seperti itu. Apakah mereka berani membuka ranah sekolah ini kala itu ya sahabat-sahabat AK agar penyidik bisa masuk ke ranah sekolah dan mencari apakah ada sangkut pautnya dengan kasus Rajapati. Nah, tetapi sahabat-sahabat AK, bagi AK ini sudah terlambat begitu kan. Tapi tidak apa-apa sahabat-sahabat AK. Mari kita dengarkan dulu potongan video AK, sahabat-sabat AK. Ini yang AK upload tanggal 12 April 2023, sahabat-sahabat AK. Bagi AK sih, jangankan setahun setengah, 3 tahun saja, 4 tahun saja, kasus ini kita akan dibawa mutar-mutar. Kan begitu. Yang membawa mutar-mutar ini bagi AK adalah akibat dugaannya keterangan saksi pihak sekolah maupun saksi dari keluarga yang membuat kasus ini mutar-mutar, sahabat-sahabat AK. Itu. Jadi itu kita bisa uji nanti. Kita bisa uji, sahabat-sahabat AK. Mengujinya jangan ikuti permainan mereka. Ya kalau kita mengikuti permainan mereka, ya sulit, sahabat-sahabat AK. Jadi cukuplah setahun setengah ini kita mengikuti ini, sudah capek mengikuti permainan mereka. Jadi kita sekarang menguji, menganalisis cara beda. Kan begitu. Tidak mengikuti cara permainan mereka. Pandangan analisa AK yang perlu sangat dibahas di dalam kasus ini. Karena di sini diduga ada masalah di sini, sahabat-sahabat AK. Tiga orang. Saya, Pak Opik, sama Pak Wahyu. Semua dari sekolah? Iya, dari sekolah. Iya, ada. Ya. Oh, ditanya apa aja sih tadi? Ya, sedikit aja. Sedikit aja. Sekolah aja, yayasan dan sebagainya. Iya. Nama saya Pak Kasih. Sahabat-sahabat AK, tadi kita melihat potongan video dari Misteri Mbak Suci bahwa pada saat itu ternyata Kosasih Wahyu Opik sudah diperiksa oleh pihak penyidik. Dan begitu sahabat-sahabat AK. Terus hasilnya apa? Nggak ada, muter-muter gitu.
Kan begitu dia sahabat-sahabat katanya. Ini kan faktanya, nggak ada hasilnya kan. Bagaimana kasus ini poek, tidak terang benerang, cek Sunda poek gelap begitu kan. Kalau tentang sekolah, padahal kepala sekolah sudah diperiksa, kan begitu. Ini masalahnya. Apakah berani saudara Wahyu jujur menyampaikan apa yang dia ketahui, dia alami, dia rasakan tentang di sekolah selama dia menjabat sebagai kepala sekolah? Contohnya tentang pencairan dana BOS, tentang pengeluaran keuangan dana BOS, tentang jumlah murid, fakta dan data, tentang data-data yang ada di laptop dan sebagainya. Ya nggak berani. Kan begitu. Apakah dia diperiksa saat itu membawa data laptop pengguna? Kan itu kewajiban kepala sekolah. Karena dialah yang punya kuasa di kepala sekolah. Tanpa tanda tangan dia, tanpa begitu gini nggak bisa cair mah. Begitu gini Wahyu. Kan begitu ceritanya. Jadi kalau keterangan saksi itu yang dia alami, dia rasakan, dia melihat dan sebagainya, dia tidak sampaikan kepada pihak penyidik, dia tutup-tutupi, inilah hasilnya. Paling-paling kita hanya pernah melihat ada orang beberes-beres sekolah. Sekolah itu bukan untuk beres-beresi, tetapi untuk kegiatan belajar mengajar. Tidak pernah 1,5 tahun ini mereka melakukan, mengupload atau mendokumentasikan tentang kegiatan belajar mengajar dengan jumlah murid ratusan seperti data Depodik. Dan ini kan ada masalah. Ini sangat wajar bagi Aka kasus ini yang mutar-mutar karena mereka ya seperti itu. Jadi bagi Aka sih simpel sebenarnya, tidak perlu mengikuti arus cerita permainan mereka. Aka yakin walaupun Wahyu diperiksa tentang sekolah, dia tidak akan menyampaikan apa yang dia ketahui, dia alami, dia rasakan, dia lihat. Dia akan menutup-nutupi itu semua yang ada di sekolah. Kan lalu nanti ada yang bilang kan kayak gitu, Aka so pintar. Lah kan dari awal sudah mengatakan silahkan aja upload kegiatan belajar mengajar. Ada tidak muridnya ratusan, udah segitu. Buat Ibu penyidik, buat Bapak Kapolda, sebentar lagi kita lebaran. Bagi Aka sih sehat-sehat selalu. Cuman Aka sih wajarlah minta saran atau mau didengarkan tidak. Setelah kita lebaran mungkin baiknya tolong periksa lagi ulang sekolah. Periksa ulang data, fakta, dan nyata apa yang terjadi di sekolah. Sahabat-sahabat Aka, kenapa Aka menganalisa selalu menempatkan Ibu Tuti sebagai bendahara yayasan, Amel sekretaris yayasan, Yoris sebagai ketua pengurus yayasan? Itu kantornya di TKP, sahabat-sahabat Aka. Sedangkan lembaga pendidikan yayasan diketuai atau kepala sekolahnya tahun 2021 di saat kejadian peristiwa kasus Rajapati ini dipimpin oleh Wahyu, sahabat-sahabat Aka. Itu kantornya bukan di TKP, tetapi di Serang Panjang sana. Jadi dua tempat yang berbeda, dan sahabat-sahabat Aka tentunya di sanalah sumber keuangan mereka kalau bicara dana BOS dan BPMU. Jadi rangkaian-rangkaian peristiwa itu kita analisa, apakah kasus Rajapati ini ada sangkut pautnya dengan kasus ranah sekolah? Tentunya kita serahkan kepada penyidik. Begitu juga apakah ada dugaan korupsi di sana? Ya kita serahkan kepada penyidik. Sebab Aka sendiri sebelum ranah sekolah ini dimasuki oleh penyidik, Aka tanda kutip mencurigai ada apa dengan orang sekolah. Tidak memberani buka terang benerang tentang ranah sekolah itu. Sebab apa? Sekali lagi, Amel adalah bendahara sekolah. Ini duduk permasalahannya. Tetapi mungkin dengan seiringnya waktu sekarang, kita akan melihat ending dari semua cerita ini. Apakah kasus Rajapatinya akan terang benderang tanpa masuk ranah sekolah? Atau cukup ranah sekolah di kasus yang berbeda?
Sekali lagi, kita hanya menganalisa. Salam sehat, salam kehidupan. Mohon maaf bila ada kata-kata Aka yang salah.